Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita semua masih diberikan nafas yang gratis, kesehatan, kebahagiaan, dan kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan sampai saat hari ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan, terupdatekan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang suri tauladan, uswatun hasanah bagi kita semua, yang semoga kita semua termasuk dalam golongan umatnya yang akan mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Halo, apa kabar para solih-solihah sahabat surga? Bagaimana kabarnya hari ini? Gimana puasanya hari ini? Tidak terasa Ramadan sebentar lagi akan berakhir. Mungkin adik-adik di sini sudah merasakan kegembiraan hari raya nanti. Untuk anak-anak SD mungkin sudah siap menerima dan membayangkan berapa banyak sih nanti ampo yang akan kita dapat. Untuk anak-anak SMP mungkin saat ini sudah memulai style baju yang akan dikenakan pada saat hari raya nanti, style rambut yang akan ditujukan pada saat hari raya nanti. Atau mungkin bahkan adik-adikku yang SMA hari ini sudah mulai padat jadwalnya, mengatur liburan bersama teman, liburan bersama keluarga, silaturahmi ke tempat-tempat saudara, atau bahkan mengatur lagi jadwal buka bersama dengan teman-teman yang mungkin dari awal Ramadan sampai dengan sekarang belum juga kesampaian. Atau mungkin juga adik-adikku di sini, baik yang SMA, SMP ataupun SD, sudah merencanakan ingin reuni dengan kawan-kawan SD, SMP, ataupun mungkin TK. Nah, adik-adikku yang dirahmati oleh Allah, pada sore hari ini saya akan sedikit menyampaikan tentang bagaimana sih cara agar pada saat hari raya nanti kita tuh tidak hanya kenyang dengan opor, kenyang dengan makanan manis, mungkin kue kering, nastar, ada putri salju dan lain sebagainya, tapi hati kita juga nanti akan merasakan plong pada saat hari raya Idul Fitri atau pada saat hari raya kemenangan. Pada sore hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul mempererat ukhuwah, maaf memaafkan sebelum hari raya kemenangan. Nah, ternyata kita semua tuh harus mempersiapkan hari kemenangan itu. Bukan hanya saja mempersiapkan baju baru, tas baru, sepatu baru, gaya rambut baru, tapi ada hal-hal yang harus lebih kita siapkan dalam menyambut hari raya kemenangan ataupun hari raya Idul Fitri ini. Yang pertama, kita harus ingat bahwasannya momen Lebaran ini bukan hanya momen kita untuk memperlihatkan baju kita yang baru, mungkin potongan rambut kita yang baru, sepatu kita yang baru, ataupun momen dimana kita saling menunjukkan seberapa banyak sih ampo yang kita dapat. Tapi pada Lebaran ini kita diharapkan lebih mensucikan hati kita, lebih memperindah hati kita. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak melihat dari zahirnya seorang hamba, tidak melihat dari rupanya seorang hamba, apalagi melihat dari bajunya seorang hamba tersebut, mungkin murah ataupun mahal, baju yang bermerek ataupun tidak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini melihat ke dalam hati kita. Hati yang bagaimana? Allah itu melihat hati seorang hamba, hati yang suci, hati yang bersih, hati yang penuh dengan keridhaan, hati yang penuh dengan rasa maaf kepada semua orang. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwasanya pintu-pintu maaf itu terbuka pada saat hari Senin dan hari Kamis. Semua hamba-hamba Allah itu dimaafkan, kecuali mereka yang masih menyimpan rasa dendam, kecuali mereka yang masih menyimpan rasa permusuhan terhadap sesama saudaranya. Bayangkan, pada saat Lebaran nanti, yang seharusnya kita tuh kembali dalam keadaan suci,
atau kembali keadaan fitri karena puasa kita yang sudah kita lakukan selama 30 hari, karena mungkin tadarus Al-Quran kita yang sudah khatam berkali-kali, karena sholat sunnah kita dari mungkin sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, sholat sunnah yang sudah kita laksanakan setiap hari selama 30 hari tersebut harusnya bisa mengembalikan kita menjadi pribadi yang suci. Tapi ternyata semua amalan-amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena itu tadi, karena dalam hati kita itu masih terdapat satu titik sifat dendam, atau di hati kita itu terdapat satu titik sifat yang tidak ridho terhadap perbuatan temannya, satu titik yang membuat kita tidak mau menerima maaf dari teman kita, sehingga amal-amalan tersebut itu tidak bisa merubah kita menjadi kembali yang suci atau yang fitri. Amalan tersebut tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tadi ada sedikit titik di hati kita yang masih kotor. Apabila mungkin adik-adik di sini yang suka main game online sudah top up game dan berharap semua item-item tersebut masuk. Tapi ternyata karena suatu kendala, mungkin karena jaringan yang buruk, item-item yang telah di top up tadi itu tidak bisa masuk. Karena apa? Karena tadi ada kendala sebuah jaringan. Sama seperti tadi, amal-amal kita yang sudah kita lakukan selama 30 hari itu tidak bisa diterima karena ada satu titik di hati kita yang tidak ikhlas, tidak ridho terhadap orang lain. Nah, selanjutnya untuk adik-adikku, hilangkanlah budaya gengsi untuk menyapa orang lain. Hilangkan budaya gengsi untuk mengajak atau meminta maaf duluan kepada orang lain. Kita tidak boleh beranggapan bahwasanya apabila kita minta maaf duluan berarti kita yang kalah. Kita tidak boleh menganggap bahwasanya apabila kita mengajak teman kita ngobrol duluan berarti kita itu adalah follower. Aku follow dia karena aku yang mulai duluan untuk meminta maaf ataupun mengajak teman kita ngobrol. Tidak boleh seperti itu. Ya, jadi dalam interaksi sosial, dalam hubungan kita terhadap manusia lain atau hablum minan nas kita tidak ditentukan oleh siapa sih yang ngajak ngobrol duluan, itu nanti dianggap tidak baik, tidak keren. Siapa yang ngajak ngobrol duluan berarti dia tuh orang yang cupu, orang yang kekurangan, tidak seperti itu. Tapi dalam Islam dijelaskan bahwasanya apabila kita terlibat dalam sebuah pertengkaran, perseteruan, dan kita mau meminta maaf duluan, nah kita adalah seorang yang pemenangnya, seperti itu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah menerangkan yang terbaik di antara kita yaitu adalah orang yang mau mengucapkan maaf terlebih dahulu, orang yang mau mengucapkan salam terlebih dahulu, padahal kita sedang berada dalam sebuah pertengkaran atau pertikaian. Jadi orang yang minta maaf dulu, orang yang mengajak ngobrol dulu, mereka tuh bukan seorang yang cupu, mereka bukan seorang yang nggak gaul, tapi mereka adalah seorang pemimpin, mereka adalah seorang leader, mereka adalah seorang yang baik, seorang pemaaf yang mau mengakui kesalahannya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya pada saat momen Hari Raya Idul Fitri, kita nanti terutama teman-teman kita yang sering main sosmed, entah itu WhatsApp, Instagram, dan TikTok, pasti kita akan banyak menerima sebuah pesan. Banyak menerima sebuah pesan permintaan maaf, ya. Tapi sayangnya, kadang permintaan maafan tersebut tidak dilakukan oleh hati kita sendiri, tidak dilakukan dengan tulus. Karena apa? Kadang kita itu hanya meminta maaf hanya karena sebuah formalitas. Kita meminta maaf dengan cara mungkin copy paste pesan WhatsApp dari orang lain, kita kirimkan ke teman-teman kita kirimkan ke keluarga kita. Bahkan yang kadang pesan tersebut kita tuh lupa mengeditnya, langsung saja diteruskan, ya. Jadi permintaan maaf yang seperti itu sebenarnya kurang tulus. Nah, jadi karena momen Hari Raya ini identik dengan momen maaf-maafan, hendaknya kita bisa meminta maaf dengan tulus. Kita bisa meminta maaf dengan baik, kita bisa meminta maaf dengan selayak-layaknya, tidak cukup dengan copy paste. Ya mungkin untuk adik-adikku yang SD,
mungkin punya salah terhadap temannya, mungkin dulu pernah pinjam penghapus temannya tapi lupa belum mengembalikan, mungkin dulu nggak sengaja pernah mengata-ngatai temannya dengan sebutan yang kurang baik sehingga teman kita tidak ridho terhadap sebutan tersebut. Hendaklah kita meminta maaf terlebih dahulu. Tidak boleh gengsi. Ingat, orang yang meminta maaf terlebih dahulu, dia adalah yang terbaik. Selanjutnya mungkin, atau kawan-kawanku sini, adik-adikku yang SMA, mungkin udah punya circle nih, punya geng sendiri dengan standar circle itu sendiri, atau mungkin dengan standar geng-geng yang menurut kalian baik. Tetapi dalam circle tersebut, dalam tongkrongan tersebut ataupun dalam geng tersebut, kalian ternyata sering hibah, sering membicarakan orang lain, entah itu buruk ataupun kebaikan orang lain. Nah, mulai dari saat ini, mari kita manfaatkan momen hari raya ini agar kita bisa saling bermaaf-maafan kepada teman-teman kita yang mungkin secara sengaja ataupun tidak sengaja telah kita zolimi. Kita minta maaf kepada teman-teman kita yang mungkin secara sengaja ataupun tidak sengaja telah kita sakiti hatinya. Bahwasanya memaafkan atau meminta maaf terlebih dahulu itu bukan berarti kita itu lemah. Memaafkan membuat kita lebih kuat. Memaafkan dan meminta maaf membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Memaafkan itu pula membuat hati kita menjadi bersih, membuat hati kita menjadi suci, membuat hati kita itu terbebas dari semua penyakit hati. Kesalahan-kesalahan itu ibarat kotoran yang berada di dalam hati kita. Kesalahan-kesalahan tersebut, yaitu rasa dendam, rasa jengkel, rasa tidak suka, rasa dendam, itu merupakan titik-titik penyakit yang berada di dalam hati kita. Pada saat momen Hari Raya Idul Fitri, diharapkan kita semua kembali dalam keadaan fitri, kita semua kembali dalam keadaan suci. Otomatis kita nggak mau kan bahwa teman kita sudah beneran lahir kembali dalam keadaan fitri, tapi kita belum, karena hati kita masih kotor. Nah, mari bersihkan hati kita dengan cara memaafkan. Mari bersihkan hati kita dengan cara membangun lagi komunikasi dengan teman-teman yang mungkin dari dulu udah pernah lost kontak. Mari bersihkan hati kita dengan cara ridho terhadap perbuatan teman-teman kita dengan cara memaafkannya. Selanjutnya, apa sih yang harus kita lakukan agar ukhuwah kita semakin erat, agar rasa persaudaraan kita semakin erat? Yang pertama, hapus dendam. Dendam ini benar-benar nggak baik ya adik-adik. Dendam ini ibarat satu titik kotoran penyakit yang ada di hati kita, yang lama-kelamaan itu akan menggerogoti hati kita. Hati kita yang tadinya suci, bersih, tapi karena ada titik dendam, karena titik dendam tersebut, nanti lama-kelamaan hati kita menjadi kotor. Itulah bahaya dendam. Dendam ini tidak membuat kita baik, tapi membuat kita sakit. Dendam ini tidak membuat kita itu hidup lebih baik atau lebih nyaman, tapi dendam ini membuat kita itu ngerasa uring-urangan. Kita ngerasa nggak puas dengan kehidupan kita. Maka dari itu, hapuslah hati kita dari rasa dendam dan rasa benci terhadap orang lain. Selanjutnya, jujur pada diri kita sendiri, bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna. Kita jujur, kita mengakui bahwasanya kita tuh juga manusia biasa, bisa melakukan salah seperti teman-teman kita. Kalau kita juga bisa melakukan salah, teman-teman kita juga bisa melakukan kesalahan. Kita tidak boleh menganggap kita tuh yang paling baik. Kita nggak boleh menganggap kita tuh yang paling suci. Tidak boleh seperti itu. Karena sesungguhnya manusia ini adalah tempatnya lupa dan juga kesalahan. Jadi kita tidak boleh menganggap kita paling suci dan mereka yang paling salah. Seperti itu. Nah, yang terakhir, agar persaudaraan kita semakin kuat, agar rasa ukhuwah kita semakin kuat, maka manfaatkanlah momen pada saat bulan Ramadan ini. Mungkin momen saat buka puasa bersama, momen saat beriktikaf di masjid bersama, dan momen saat berjumpa pada saat melaksanakan sholat tarawih. Manfaatkan momen-momen tersebut, manfaatkan momen-momen saat kita bertemu dengan teman untuk saling meminta maaf, untuk membangun kembali silaturahmi. Nah, adik-adikku sekalian, tidak terasa Ramadan sebentar lagi berakhir. Mungkin kurang dari 1 minggu kita akan berpisah dengan bulan Ramadan.
Jangan sampai kita merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan perasaan-perasaan yang tidak baik. Dengan perasaan tadi ganjel kepada temannya, dengan perasaan dendam, dengan perasaan sebel sama temannya, dengan perasaan benci dengan temannya. Agar kita semua bisa kembali kepada kefitrian. Agar kita semua bisa kembali suci. Agar kita semua bisa kembali fitri seperti hanya bayi yang baru dilahirkan tanpa adanya dosa. Kita bisa kembali seperti kertas putih yang tidak ada noda. Caranya bagaimana? Ya tadi, selain melaksanakan kewajiban berpuasa, melakukan sunnah-sunnahnya dari sholat tarawih, sholat witir. Nah, kita juga perlu meluangkan waktu untuk membersihkan hati kita. Membersihkan dari apa? Membersihkan dari rasa dendam. Jadilah generasi yang kuat, bukan hanya kuat fisiknya, tapi generasi yang kuat, yang memiliki kesabaran, keluasan hati selebar samudra. Marilah kita memasuki Hari Raya Idul Fitri dengan perasaan yang plong, dengan perasaan yang kosong-kosong, zero. Perasaan yang dengan hati yang bersih dari noda, seperti kertas putih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita agar kita bisa saling memaafkan, agar hati kita bisa saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Selamat menanti waktu berbuka puasa dengan perasaan yang tenang, dengan perasaan yang senang. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.